Bicara mengenai kehidupan, ada satu hal yang pasti, yaitu suka atau tidak, seiring dengan berjalannya waktu, dunia terus mengalami perubahan. Sebagai orang percaya, penting sekali bagi kita untuk mau selalu diubahkan dalam Tuhan. Karena di titik itulah Tuhan akan membawa kita dalam transformasi hidup. Dalam studio Good News telah hadir Profesor Timothy Saputro, lahir dari keluarga yang sederhana. Namun atas kemurahan Tuhan, ia mendapat kesempatan mengajar di Amerika dan tinggal di sana selama 21 tahun. Menikah dengan Dr. Gentiani Saputro dengan latar belakang bergerak di bidang kedokteran. Mereka memiliki satu orang putri. Dengan latar belakang sebagai profesor dan dokter, ternyata Tuhan membawa mereka ke suatu tempat yang berbeda. Bagaimana mereka diproses dalam transformasi kehidupan dan tetap taat melakukan panggilan Tuhan, membawa mereka ke dalam buah yang manis dan tentunya berdampak positif bagi orang lain. Saksikan penuturan selengkapnya hanya di Good News Program. Dari kecil memang ada kerinduan dari hati saya, Tuhan, kalau jadi gede saya mau jadi apa ya? Saya pengen jadi orang yang berguna aja deh, gitu. Itu aja. Oke, dari kecil Bapak juara terus? Kasih karunia, yes Pak. or no? Yeah. Yes. Nah, ini gini Pak, saya punya teman-teman yang pintar dan saya bukan salah satunya. Cuman saya amazed dengan cara orang-orang itu bisa berpikir dengan cepat gitu. Kalau Bapak ngeliat angka, misalnya matematika kah, atau soal cerita yang jelimet dan bulat, itu dalam benak Bapak apa? Saya waktu melihat, kecil nih Pak, waktu kecil. Saya melihatnya sebagai suatu game, Pak, yang menyenangkan. Oh. Dengar. Game yang menyenangkan. Jadi problem solving itu asik gitu ya. Jadi bahkan ini juga terbawa dalam kehidupan saya. Kalau ada problem itu saya bilang, Tuhan asik nih, apa nih solusinya gitu. Mindsetnya beda dengan kebanyakan saya orang. tidak melihat sesuatu yang menakutkan, tapi apa ya solusinya gitu kan. Seperti kalau kita ada persamaan aljabar gitu kan. Apa sih solusinya begitu. Balik ke sini terus terang saya ragu-ragu. Tapi ragu-ragu. Istri iya. Indonesia, yes. Tapi istri saya mengatakan langkah aja maju, Tuhan akan pimpin. Karena waktu itu saya pulang saya belum tahu mau Harusnya padahal kalau mau tinggal secara kualitas hidup di Amerika lebih enak, Pak. Lebih nyaman, lebih comfortable. Waktu itu hanya saya berpikir kalau terus begini, I can see the end of my life lah, kira-kira seperti apa. Dan memang calling kami atau rencana kami memang tidak ingin tinggal di Amerika, kembali ke Indonesia and do something. Tapi somethingnya apa kan? Itu yang jadi pertanyaan. Tapi memang kalau kita melihat ke depan, memang harus dengan langkah iman ya. Baru waktu kita melihat ke belakang, baru kita lihat, oh begitu ya Tuhan bekerja dengan luar biasa ya. Tuhan ordain our steps. Betul. Jadi ini satu suatu budaya yang harus kita kembangkan, scientific culture of excellence. Itu yang harus kita kembangkan di Indonesia sehingga Indonesia bisa mengejar ketertinggalannya dari negara-negara maju yang lain. Nah, tanpa itu mungkin kita hanya bisa jadi pemakai teknologi saja, tapi bukan inventor, bukan mengembangkan ilmu, bukan hanya inovasi, tetapi juga ilmu pengetahuan itu sendiri. Orang mungkin bertanya, duitnya dari mana Pak? Gitu kan, istilahnya kan walaupun negara mungkin harus funding, tapi negara mungkin bisa tanya, atau orang-orang yang nggak ngerti tanya, duitnya negara dari mana gitu loh Pak? Nah ini dia, seharusnya tanggung jawab dari pengembangan budaya bangsa ini bukan hanya kita bergantung kepada pemerintah atau menyalahkan pemerintah, tetapi seluruh komponen bangsa harus kontribusi di situnya. Jadi swasta, donor, filantropis, kita itu lembaga yang kami baru mulai ini menampung dana dari banyak tempat. Kembali kepada Ibu Dokter, Bu, Anda berdua kan adalah profesional ya. Di marketplace. Nah, bagaimana menjaga keseimbangan di dalam keluarga, khususnya dalam mementorkan anak yang Bapak dan Ibu punya? Oke, anak kami saat ini sudah usia 20 tahun dan dia sudah tidak tinggal di Indonesia, dia sekolah di US. Tetapi kalau saya melihat bagaimana memprioritaskan keluarga, saya selalu mengingatkan anak saya dan juga suami saya bahwa terlepas dari semua yang kita lakukan, prioritas Tuhan itu selalu harus in order. Tuhan yang number one, family number two, and then working kita, pekerjaan kita harus menjadi number three. Pada saat kita tidak melakukan itu in order, semua itu akan scatter around. Di dalam raise family, kami berdua dengan kesibukan kami,
selalu memberikan fondasi tentang firman Tuhan. Karena kami tahu dengan pernikahan, dengan perbedaan kultur dan sebagainya, kita pada saat itu sempat mendiskusikan gimana ya raise anak kita, my way or his way, tetapi kita kembali lagi no, it's God's way yang harus kita lakukan. Praise the Lord. So dengan memberikan fondasi yang benar, communication terbuka, karena zaman sekarang waktu saya di raise pada saat dengan keluarga saya mungkin berbeda dengan pada saat anak saya dibesarkan. Pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda.